hal yang terpenting itu dalam belajar berbahasa ya, entah bahasa apapun itu, adalah lingkungannya. Kita kadang mikir juga hal yang sekarang apa yang kita lakuin tuh nggak penting gitu, padahal sebenarnya di masa yang akan mendatang itu jadi hal penting ya. Iya, dulu ini barang haram ini nggak boleh. Ini yang biasa digetok pakai palu sampai hancur dan dibakar. Iya. Sahabat Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu yang menyampaikan, ya untuk mendidik anak kita, ya kita harus mendidiknya dengan zamannya. Saya ingin menjadi Menteri Kelautan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Gozi Akbar sebagai host pada acara kali ini. Dan pada acara kali ini nih lumayan menarik nih karena kita mengundang tamu dari angkatan dahulu, yaitu angkatan 10. Nah, untuk menggali lebih dalam lagi nih, kita langsung tanya aja nih ke Kak Mujadid. Nah, Kak, eee, kita enaknya nih untuk awal dulu perkenalan dulu lah, Kak, Boleh biar boleh boleh. nggak ini. Oke, bismillah ya. Sebelumnya terima kasih buat waktunya Mas Gozi ya. Iya, Dan ya sebenarnya mungkin, buat yang baru kenal ya, salam kenal saya Raihan Jadid salam kenal juga. dari angkatan 10 ya di Al Multazam angkatan teenager, yang mungkin jaraknya lumayan jauh ya kita ya, Mhm, bener. angkatan 10 ke 17 ya berarti Iya, ada kurang lebih 6 generasi lah, lebih 6, 7 generasi dan ya alhamdulillah buat sekarang kesibukan saya kerja di Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta Timur, Matraman, ya di bagian divisi dan marketing dan optimasi lah tepatnya. mhm. Dan untuk kuliah alhamdulillah tahun ini baru lulus di Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin itu aja Oh, singkatnya iya. ya. Nah, ini nih hal yang menarik gitu kan karena jarang ada yang mungkin di teman-teman yang mau masuk Basnas atau perkuliahan tentang ekonomi ya atau Iya, masuknya ekonomi heeh. ekonomi dan bisnis. Jadi bisa belajar dari Kakak Mujadid atau bisa dipanggil Kak Jadid. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tanya-tanya seputar tentang Al-Muntazam kan, karena Kakak dulu juga pondok di sini. Nah, Iya, sekarang hal-hal apa sih yang menarik dari Al-Muntazam ini tuh, pas waktu Kakak jadi, OSMA gitu? Dan yang hal yang bikin menarik seneng ya. tuh, yang bikin seru di sini Oke oke. apa? Hal yang menarik ya jadi OSMA. Sebelumnya Mas Gozi OSMA apa? Di divisi apa? Kalau Bidang apa? saya di bidang bahasa, Oh sama, mhm. saya bahasa Oh juga. bahasa berarti ini kurang Iya, expert di Inggris, Arab? saya sebenarnya kurang di-expert dua-duanya, cuman, Oh, masih bisa menguasai lah, iya nggak mhm, apa. masih belajar juga. Proses lah ya. Mhm, Anggap bener, aja di OSMA itu juga kita belajar sama-sama. Oke, mulai dari yang menarik ya. Sebelumnya di OSMA. OSMA, ya dulu saya juga di bahasa, OSMA bahasa dan Kismulugoh lah ya, kita sebutnya dulu. Dan ya bukan jadi kadip atau, yang gimana-gimana lah ya di posisinya, cuman ya anggota biasa aja mhm, dan ya alhamdulillah sih kalau dibilang, progresnya emang ya dinamis lah ya, namanya juga organisasi kan. iya, Ada fase kita lagi semangat-semangatnya, ada lagi bener ya down gitu bener, kan. Kalau hal yang paling menarik ya tentunya dalam prosesnya itu sih, gitu. Di mana kita belajar lebih kepada komunikasi yang terstruktur sih. Dan itu juga, bakal kepake ya bukan cuma nanti di perkuliahan atau di organisasi di perkuliahan juga ya. Tapi ya mungkin di eksternal nanti bakal ya lebih kepake lagi, bahkan juga di jenjang pekerjaan ya, di pasca kampus itu bakal lebih kepake lagi ya karena sistem komunikasi itu adalah hal yang utama lah menurut mhm, saya dan selain itu, hal yang menarik juga, eee, kita dapat banyak, insight-insight barulah gitu, terutama dalam teamwork ya, mhm, bener, gitu. Karena ya kita dituntut untuk, beradaptasi dengan ya rekan-rekan kita yang nggak monoton, nggak itu-itu aja gitu. Kadang kita, berinteraksi juga dengan orang-orang yang nggak cuman dari luar, Jawa Barat, ada orang Sumatera kan ya. Dan juga di bahasa mungkin yang menariknya ya kita lebih, terbiasakan untuk berbahasa. Nggak cuman bahasa Indonesia doang yang baik ya, karena kan biasalah kalau dulu kan kita banyaknya ngomong bahasa-bahasa daerah sini kan, heeh, mau kecampur sama Jawa dan itu kan biasanya kena ikop kan sama Kisumulugo. Dan di situ, poin penting ya mungkin buat, kita juga yang masih belajar bahasa,
Hal yang terpenting itu dalam belajar berbahasa ya, entah bahasa apapun itu, adalah lingkungannya. Ketika kita nggak punya teman ngobrol, nggak punya lingkungan yang, support akan hal itu, kita bakal sulit untuk belajar. Karena lagi-lagi bahasa dipraktekkan gitu. Kayak Mmm, sekarang kita lagi iya, ngomong berdua nih, bener ya kan. bener, Ya kita sharing-sharing informasi, kita berbicara, ada teman ngobrol, dan ya kita bakal terbiasa gitu. mhm, Ya, karena hal itu kita jadi biasa gitu dan kebiasaan ini menjadikan hal hal yang biasa gitu. Oh, kita udah biasa berbahasa. Itu hal yang mungkin menarik ya saya dan sampai sekarang mungkin jadi suatu kebanggaan lah jadi Kisumulu karena dulu di UIN ya, pas saya maba, baru banget masuk, itu mhm, lagi ospek, inget banget, ada mahasiswa, luar negeri ya dari Pakistan. Yang kuliah di UIN Jakarta, dan itu satu BEM ya, BEM fakultas itu nggak ada yang bisa nemenin dia ngobrol gitu, nggak bisa bahasa Inggris oh, pun ya iya, akhirnya saya yang bantu mereka dan akhirnya, oh ternyata ya ini mhm, pentingnya hal yang nggak semua orang iya, punya gitu. Bahkan nah, ya orang-orang yang di BEM gitu yang mereka mungkin yang expert lah gitu, orang-orang terpilih yang mereka pun diseleksi gitu dan ternyata, oh itu nggak semua orang miliki. mhm. Mungkin tuh kita kadang mikir juga hal yang sekarang apa yang kita lakuin tuh nggak penting gitu, padahal sebenarnya di masa yang akan mendatang itu jadi hal penting ya, Iya, mhm. hal-hal Padahal itu. dari hal kecil gitu, Betul heeh, betul. Itu nanti kita bakal rasakan nanti di mungkin, tahun-tahun berikutnya karena kan mhm. ya kita masih belajar di sini Iya dan bener bakal ketemu orang-orang yang sama gitu bener, dengan kompetensi yang sama, dengan skill yang sama jadi ya kita merasa, "Ah, ini kayaknya biasa aja." Tapi di luar who knows? mhm, bener. Jadi hal yang penting, tapi awalnya kita ngira nggak penting gitu, Betul sekali. mhm. Nah kan Kakak udah lumayan cukup lama ya, dari SMP apa dari SMA, Kak? Oh saya dari SMP, Oh dari dari sanawiyah udah SMP, di Multazam. oh dari Iya, Multazam, DAEM udah dari SMP. berarti cukup lama ya? Ya lumayanlah 6 tahun menghabiskan waktu di Multazam. Itu tuh bosen nggak sih, Kak, maksudnya gabut gitu? Oh, Nah kalau untuk rasa gabutnya tuh digantikan dengan rasa apa gitu? oh Biasanya kan anak-anak santri kan bosen gitu, jenuh apalagi pas hari Minggu gitu. oh, Nah itu digantikan sama apa tuh biar seru? ini mau jawab jujur apa gimana? Jawab jujur. Oke. Oke ya, kalau rasa-rasa gabut itu pasti ada sih, cuman Pasti. memang kadang ya kalau lagi perizinan ya itu hal yang jadi bahan kita buat refresh ya. Mhm, Karena kita ngeliat, ya udah, hal dunia di luar lah, di luar Multazam, karena kan kita ya menghabiskan waktu banyak spend waktu di Multazam kan sering ya. Ya, paling kalau fase-fase liburan sekarang kalau dulu ya kita tuh sebulan tuh 2 kali kita perizinan, masih oh ya sebulan udahlah 2 kali? iya, kita Enak perizinan banget udah tuh. sekarang Sekarang sekali. sekali sebulan Heeh, ya. Ya kalau kita dulu, selang-seling lah, mhm, misal kita biasanya pekan pertama apa kedua ya lupa. mhm. Pokoknya, ada dua pekan lah dan itu di hari Minggu, gitu. Paling kalau lagi nggak perizinan ya, biasanya ya di kamar aja, paling kalau ada apa namanya, buku bacaan, baca buku bacaan, kalau yang suka baca ya. Mhm, Kadang kan biasa juga kita, beberapa, ada yang punya buku kan, entah itu buku novel, buku bacaan, atau ada yang iseng-iseng bawa komik ya kan, itu jadi bahan hiburan juga iya karena emang pasti. mungkin ya kalau dilihat sekarang itu jadi hal yang, cukup ya dulu ya, apalagi kayak kalau kita dulu TIK ya, TIK Mhm. itu kita juga bukanya Mangacan kan. Ya Oh iya, heeh, kita apalagi hiburan selain membaca heeh, gitu kan. membaca bener. Dan ya itu budaya yang bagus gitu. Dan ya selain, baca kalau ada buku, ya paling ya jajan lah, jajan. Kalau nggak ada duit nangis. Ya nggak, biasanya beberapa juga kita nge-spend waktu buat, komunikasi ke orang tua. Kadang di hari Ahad tuh kita suka ngantri, Mhm, ngantri di depan, kamar Wali Asrama itu kita, ganti-gantian, mhm. teleponan, ya sambil itulah, gitu. Tapi sebenarnya hari yang ditunggu-tunggu tuh hari sekolah apa hari libur? Hari Yang tercerah itu ditunggu-tunggu? jelas hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Tapi mungkin kalau bagi saya nih ya, untuk sekarang hari yang paling ditunggu-tunggu itu hari ini, Senin sampai Sabtu. Kenapa tuh? Karena ada alat belajar, Oh, jadi bisa ini, explore anak-anak biasanya iya. gitu. Dulu Jadinya dulu ini barang haram ini ini nggak boleh. Ini yang biasa digetok pakai palu sampai hancur dan dibakar. iya, Ini kenapa bisa jadi
lebih leluasa ya, tapi emang ini satu progres yang Heeh lumayan lah. Kalau kita dulu ngeliatnya, dulu nggak gitu, heeh dulu nggak heeh. gitu. Jadi anak-anak tuh nggak nunggu hari Minggu, jadi nunggunya Heeh. pasti hari Senin, pasti Minggu tuh gabut banget gitu, jadinya nggak kepake waktunya gitu. Kayak anak-anak tuh maunya sekolah mulu, belajar mulu, tapi sebenarnya mah iya sih belajar mulu, Belajar apa belajar? belajar, Oh gitu. ya, berarti program ini cukup, bermanfaat ya bagi santri-santri. Terima kasih Al-Multazam, santri jadi lebih semangat lagi Lebih dalam semangat heeh, belajar. lebih semangat Alhamdulillah, lagi. semoga betul belajar ya. Amin. Oke. Heeh, Ini menandakan ya zaman berubah zaman ya berubah gitu. dari Jadi tren-trennya pun ikut sekarang berubah. jadi era digital, pakai Iya, digital lebih alhamdulillah banyak. ya Multazam Alhamdulillah, coba beradaptasi dengan digitalisasi dan mhm, nggak semua pesantren loh bisa bener beradaptasi dengan digitalisasi. bener. Saya mau nanya nih, gimana sih Kak ngelihat perbedaan apalagi kan yang tadi saya bilang itu digital sama Kakak zaman dulu kan beda, nggak ada iPad gitu. Iya, dulu nggak ada gitu. Heeh. Nah, lihat perbedaannya gimana sih Kak tanggapannya gitu? Apakah bagus, apakah biasa aja, apa negatif kebanyakan gitu yang Kakak lihat nih? Oh, oke. Kalau saya kadang suka bicara dari 2 POV yang berbeda ya. Mhm Kadang kalau kita lihat dari POV, kekinian ya hari ini dengan kacamata, edukasi, ini hal yang menarik dan ya tadi saya bilang nggak semua pondok pesantren itu menerapkan digitalisasi gitu dan emang, bener, kalau dulu ya, Ustadz juga pernah bilang di pondok, dulu sahabat Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu yang menyampaikan, ya untuk mendidik anak kita, ya kita harus mendidiknya dengan zamannya, sesuai mhm dengan zamannya. Karena mereka bakal menghadapi zaman yang jauh lebih berbeda daripada zaman kita gitu. Dulu kita juga, ya paling dulu kita on Facebook aja gitu kan. Sekarang ada Instagram, sekarang bahkan nggak cuman Instagram, TikTok juga yang dulunya cuman, ya musikali aja kan mhm anak-anak musikali aja sekarang bahkan banyak konten edukasi masuk gitu. mhm Dan ya mungkin ini interest juga apalagi, Multazam sebagai pendidikan Islam, ya dakwahnya pun harus masif juga gitu. Nggak cuman ya dakwah karena saya orang yang, sependapat kalau dakwah itu nggak atau pendidikan ya, nggak bener, cuman harus di kelas, nggak harus di sekolah, nggak harus juga di tiap-tiap kajian. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan di mana aja gitu. Sifatnya pun, bisa mengikuti, ibarat air nih, teman-teman misal masukin, air ke dalam gelas ya kan, dia bakal ikut gelas atau dulu di Multazam di WC-nya tuh, ada gayung, gayungnya warna apa, bentuknya love gitu kan. mhm, Ya akhirnya bakal ikut bentuk love iya kan. bener, Dan ya itulah, dakwah, itulah, edukasi bisa masuk di mana aja dan termasuk dalam digitalisasi. Teman-teman bisa, buat edukasi tadi nggak cuman dari, keilmuan aja di dalam lingkup kajian ya, atau ilmu-ilmu yang biasa, sains gitu dan kita bisa masuk ke ranah kreatif. Ya tadi dibilang kan poster, mhm digitalisasi gitu, desain grafis gitu, bahkan ada video editing itu juga hal yang kini jadi menarik gitu buat meningkatin AdSense dan lain sebagainya. Dan ya tentunya buat, kepentingan dakwah juga ya, pendidikan juga. Jadi ya harapannya konten-konten yang edukatif lah gitu. Itu kalau dari sudut, pandang ini ya, apa namanya, edukasi. Cuman beberapa memang kalau kita lihat dari perkembangan akhlak ya, ya mungkin ada beberapa sisi minusnya kayak tadi ya jadi mungkin, terkesannya, jadi males gitu. Walaupun tadi semangat belajar ya tiap hari iya Senin sampai bener Jumat bener jadi jadi semangat semangat belajar, gitu karena heeh, ada device. Tapi emang, karena, mungkin apa namanya, beberapa juga mungkin nggak semuanya ya, ada yang bener-bener pengen belajar, tapi sebagian kan cuman pengen ya ada ini kan device-nya bener, kan, megang, apa namanya, iPad dan ya mungkin googling atau gimana sosmed atau lihat-lihat, video-video kreatif dan lain sebagainya. Ya itu juga jadi apa namanya, mungkin jadi bahan evaluasi juga ya. Karena mhm juga, adanya, beberapa kali saya main juga mungkin kalau dari sudut pandang apa namanya, perkembangan karakter ya, pendidikan karakter dan itu mungkin masih agak kurang gitu. Karena ya mungkin ya lebih, kerasa juga ada juga dalam apa namanya, menuntut ilmu itu dari ya pendidikan secara offline gitu. Kalau dulu kan kita nggak ada belajar dengan bener, device kan, iya, kalau ada juga kita ke-gap dong. heeh, pasti, Iya, kesita dan memang, kalau kita lihat ya, pendidikan dahulu dan sekarang emang ya tadi adab-adab berilmu itu dapat. Mungkin kalau sekarang kayak misal di kelas lagi buka, apa namanya, tablet,
mungkin yang di belakang kita nggak tahu dia beneran belajar atau lagi buka atau yang, ya hal-hal lain gitu, entah games, entah mungkin lagi YouTube, nonton dan lain sebagainya, atau lagi baca-baca, Mhm, manga dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kalau kita lihat dari 2 sudut pandang ya, dan ya kita harus terbiasa dengan, 2 POV ini, jadi nggak terlalu kayak, oh, semua ini tentang hitam dan putih gitu, ternyata ya semua ini, ya bisa bercampur aduk, ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif dan ya itu mungkin yang harus, kita lihat apalagi ya mungkin generasi sekarang ya biar nggak terlalu apatis dan gimana-gimana dan mhm, ya itu hal yang wajar lah di dunia pendidikan, iya. gitu. Sarannya gimana sih, Kak, biar nggak terlalu males gitu? Kan apalagi anak-anak megang alat Oh, belajar gitu, biar makin termotivasi gitu, Kak, untuk belajarnya bukan lebih ke mainnya gitu. kalau untuk bicara motivasi ya Kan karena media nih udah ada, udah apa ya, udah baguslah memenuhi kebutuhan kita, apa-apa mhm, dicari bisa. Misalnya ide-ide tuh makin banyak sebenarnya, tapi anak-anak kadang tuh salah pemahaman, salah memanfaatkan jadinya ke arah yang salah gitu kadang. Jadinya oke. malah bukannya bermanfaat, malah jadi merusak gitu. Iya iya, paham. Kalau untuk motivasi sendiri sebenarnya lebih ke ini Mas Gozi, lebih ke internal kita, gitu, individual ya kita Mhm, bicara. Karena ya, orang yang paling bisa ngerubah diri kita ya tentu ya kita sendiri gitu. Mau orang lain bilang A, B, C, atau kita misal lagi down ya orang bilang satu dunia bilang semangat juga kita nggak bakal semangat ya kan. mhm, Ya semangat itu ada dan motivasi itu ada dari dalam diri kita sendiri gitu dan ya itu kesadaran diri itu penting. Itu yang pertama ya kalau bicara motivasi. Tapi hal yang mendorong motivasi dalam diri kita itu adalah teman-teman dekat kita, circle kita, lingkungan kita gimana, di angkatan, teman-teman di asrama gimana, teman-teman di kamar gimana, teman-teman di kelas kita gimana. Kalau misal ada circle yang mungkin support buat hal itu gitu, ngajaknya lebih ke hal-hal positif, untuk perbaikan dan lain sebagainya, kita bakal ke bawah ke arah sana dan kita bakal termotivate secara nggak langsung gitu. Tanpa kita sadari ya ternyata kita, termotivasi sendiri. Itu pun yang saya rasakan dulu mhm, di, Multazam. Adalah emang kita bakal ngalamin fase yang tadi saya bilang dinamis ya, naik turun juga dari semangat kita dan lain sebagainya dan nggak banyak juga ya, saya juga kadang, lalai juga dan lain sebagainya. Ya itu satu dari, teman-teman kita yang paling bisa ya karena ya kita ketemu tiap hari kan, mhm, tidur, makan bareng, dan lain sebagainya, belajar juga bareng. Nah itu yang kedua dan yang, terakhir tentu dari, peran ustad-ustad juga di pondok ya. Karena ya ustad-ustad yang membimbing kita, ustad-ustad yang memberikan insight juga dan ustad-ustad pun mempunyai tanggung jawab akan itu gitu, pendidikan karakter, akhlak gitu, dan termasuk juga dalam ya tadi, semangat belajar gitu. Jangan sampai ya, dengan adanya program Smart Class kan ya, heeh, Smart Class, ya kan yang ini yang sekarang hari ini hadir. Ya, harapannya juga meningkatkan, mutu pendidikan dan meningkatkan prestasi tentunya. Sekalipun, prestasi mungkin hanya beberapa orang yang karena kan ya kompetitif lah ya, mhm, kompetitif, kita nggak semua orang bisa merata juga dan, kita punya bakatnya masing-masing, ada yang mungkin yang di akademik, ada yang di non akademik kan gitu kan. Dan memang ya itu tuntutan Ustadz juga buat, mendorong hal tersebut gitu. Jadi ya, eee, variabel-variabel ini yang bakal melengkapilah dengan ya tadi output-nya ya semangat belajar yang enggak cuman main-main, enggak cuman ya apa semangat karena, eee, keperluan yang di luar pendidikan, seperti itu. mhm. Tadi kan Kakak bahas itu tergantung motivasi apa yang kita punya nih. Betul. Nah, saya mau tanya sekarang nih sama Kakak, motivasi apa sih yang membuat Kakak bisa bertahan sampai sekarang gitu? Mmm, Apa ada kata-kata, apakah ada seseorang gitu? kalau yang bikin saya semangat tentu ya, apa, motivasi terbesar sih dari teman-teman teenager sih dulu. Temen-temen, Iya, dan juga ya tentu dari ustad-ustad juga dulu mungkin, ada yang mungkin kenal juga kan murabi saya dulu ada Ustadz Ari Muhammad Ridwan, itu juga salah satu orang yang support juga gitu, orang-orang yang mungkin Ustadz Ari juga ngasih banyak insight ya ke saya juga kalau ya, pendekatan beliau kan ala-ala motivator gitu kan mhm, dan emang ya banyak membahas juga apalagi tiap kalau dulu ada program Pak Ari itu namanya Malam Ahad Bulatkan Tekad, masih ada nggak sih sekarang? kayaknya udah nggak ada Udah sih, nggak ada, udah heeh, beda kayaknya beda udah beda beda, tanggung jawab kali ya. Ya dulu juga salah satunya ya Ustadz Ari banyak kasih insight juga, terus ada mungkin di bahasa, dulu, di Osma Bahasa itu Kismulugo, cukup baik juga circle-nya deket sama banyak-banyak ustad-ustad dan pembina di bahasa. mmm, Mungkin kalau kenal ada Ustadz Hanif Lutfi,
Ustadz Eko, terus ada eee, Ustadz Rahmat ya, terus apa namanya, ada juga Ustadz Nur Kaman, Nur Kaman masih di bahasa dulu dan memang ya itu banyak ustadz-ustadz yang mendorong saya buat tetap termotivasi dengan lingkungan yang suportif gitu, bukan yang toksik lah ya. Karena ya banyak hal-hal baik saya dapatkan juga dari beliau-beliau ini. Dan ya nggak terlepas dari teman-teman di asrama lah, teman-teman, di teenager ya, dulu karena banyak ya hal-hal positif bahkan dulu, kalau multazam puasa sunahnya masih di hari Kamis ya? Mmm, Atau udah Senin Kamis? Senin Kamis sudah. Senin Kamis Eh, sekarang? Ayamul Bid, jadi Oh, 3 hari. iya iya iya. Heeh, Oh udah beda ya? udah beda. Udah beda, oke oke. Tapi itu bagus maksudnya, kalau dulu kita cuman Kamis doang gitu ya, Mhm, Yaumul Bid juga dan beberapa kayak Arafah kita juga apa namanya, puasa. Tapi kalau, dulu ya karena mungkin jarang ya orang yang Senin Kamis dan puasa Daud. Dulu, kita puasa Daud loh. iya, Iya, satu kamar itu kita puasa Daud gitu. Jadi, mungkin kalau ibu-ibu dapur ya masih ingat kita kadang, setiap subuh itu ngambil makan duluan gitu. Ibu-ibu dapur sampai terbiasa, "Oh ini si Ama, ini buat apa, puasa," gitu. Kalau mmm, kita ngambil agak telat juga udah disiapin sama dia sama oh, mereka, buat ngambil. Kadang pun ya karena ustadz juga udah kenal lah gimana kita kan, akhirnya kadang dikasih izin buat, ya beli takjil lah di luar gitu. Kadang kan kita beli paling juga ujung-ujungnya gorengan, petis ya kan, tahu crispy atau ya jajanan luar lainnya lah, pisjo oh dulu ujung-ujungnya masih juga. boleh keluar ya? Dulu Heeh, iya, tapi ya beberapa orang aja karena kan oh kita beberapa orang, dan nggak semuanya gitu, mhm. paling ya perwakilan aja siapa nih yang mau keluar, beli takjil kadang ganti-gantian aja Oh nitip gitu. temannya gitu ya? Iya, kan Mhm. nggak semuanya dong, semuanya perizinan nanti. Oh kirain, Makanya, ya itu, hal yang mendorong saya ya untuk tetap bertahan dan ya konsisten sampai ya alhamdulillah, lulus juga, nggak ada problem yang gimana-gimana lah. Karena ya tadi ya, semakin kita nemu lingkungan yang suportif, ya kita bakal terus konsisten di jalannya pun ketika salah satu kita ada yang down, ada yang futur lah mhm, atau gimana bahasanya, ada yang lagi bad mood-an, ya kita bakal support buat iya, naikin mood dia, ya jadi mood booster lah mhm. bahasanya, Ya gitu. apalagi di pondok gitu kan, berbaur dengan teman terus gitu. Jadi hal yang paling membuat termotivasi sebenarnya teman-teman ya, gitu. Betul, Mhm, iya. Karena kita ngabisin banyak waktu itu dengan teman-teman kita kan ya. mhm, Ya makanya beberapa wali santri juga teman saya, orang tuanya ada yang lebih prefer buat nanya ke saya gitu daripada ke, wali asrama atau ustad karena ya yang tiap hari ngelihat kelakuan anaknya kan ya temennya, mhm. dari ya bangun tidur sampai tidur lagi. Nah sekarang, ini pertanyaan random aja dari saya ya, Iya ya, gimana tuh? eee, saya pengen nanya hal tentang pendapat Kakak tentang lifestyle anak sekarang nih gimana gimana Oh, gitu, oke oke. tentang gaya-gaya anak sekarang, Gaya hidup, heeh. Apakah oke. kebanyakan kebanyakan mahal-mahal tapi gimana-gimana gitu? Kan mahal-mahal juga kalau nggak bermanfaat juga percuma kan Kak, gitu. Iya iya. Mmm, Oke, kalau sekarang ya mungkin, lifestyle-nya ya lagi-lagi ya, dia kalau bicara style anak muda ya variatif dan ya nggak nentu. Kadang kan ada yang dulu pas zamannya lagi chino kan orang-orang pada pakai chino kan, mhm, yang ketat-ketat, ada juga ya yang sebaliknya gitu. Ya nggak nentulah, dinamis juga, itu hal yang dinamis dan ya mungkin kalau saya lihat sih, ya hal itu wajar terjadi dengan anak muda dan kalau dibilang ya mahal atau gimana, sebenarnya tergantung, kelas dia sih. mmm, Kelas dia itu di, eee, high end atau low entry aja. Sebenarnya nggak jauh dari itu, karena ya beberapa kan ada yang nggak bisa maksain keadaan, walaupun emang ya beberapa, ada yang terlalu maksain keadaan dan itu pengaruh juga dari, lingkungan kita. Semakin lingkungan kita itu, kayak ya udah sederhana aja gitu, kayak tadi yang Mas Gozi bilang kan ya, orang-orang minimalis ya bahasanya sekarang, orang yang minimalis itu ya nggak terlalu mementingkan life yang gimana-gimana ya, selagi itu memenuhi kebutuhannya, bener. ya bicara kebutuhan aja ya, bukan keinginan. Kadang kan, yang Heeh, jadi anak zaman keinginan sekarang tuh itu kebanyakan mikirnya keinginan gitu, bagus keinginan lihat iya bagus ini beli. iya. Kadang yang tidak bisa mengontrol itu ya, ya Mhm, terbawalah sama lifestyle yang, "Oh pengen nih kayak gini," gitu, "pengen ini ah, gitu kayaknya keren," atau gimana. Ya mungkin hal yang wajar ya buat kita, kadang juga saya begitu dan ya
hal yang cukup, apa namanya, menjadi batasan ya sadar diri akan, Mhm, ya realita yang ada ya, realistis ajalah kalau misalkan memang kita bisa ya mungkin ya nggak apa-apa gitu. Tapi lagi-lagi ya ada keinginan, ada kebutuhan gitu. Kita mhm, lebih, fokus buat ya memenuhin kebutuhan aja sebenarnya udah cukup. Tapi hari ini yang saya lihat emang, banyak orang-orang yang mengikuti ya, khususnya anak muda, iya live yang mungkin mengikuti teman-temannya gitu, mungkin asik nih gitu kan, "Ah, gua kayaknya nggak bersaing gitu dengan teman-teman gue, kayaknya nanti malah iya, dijauhin gitu karena kayak gini." Misal ya banyaklah dari mungkin yang masih HP-nya Android ya kan, ketemu teman-teman yang megang Apple dan ya kan HP Apple juga nggak, murah juga kan ya. bener bener, murah, Nggak cuman itu mungkin dari pakaian, dari yang barang-barang branded lainnya, bahkan dari style-style rambut juga jadi salah mhm, satu ini kan, apa namanya, percontohan juga mungkin banyak yang, sama atau gimana. Ya tapi, overall ya yang saya lihat sih seperti itu gitu. Mungkin, gimana satu mungkin orang tua yang mendidik, yang kedua juga mungkin gimana dia berteman dengan orang lain gitu. bener. Ya karena itu yang mempengaruhi keinginan seseorang gitu, dia gimana gitu. Tapi kadang tuh, gini, suatu produk tuh menjual brand-nya, barangnya itu, nggak sesuai dengan harga gitu loh. Jadi Mmm, pembuatan pabriknya berapa, misalnya 300.000 dijualnya 1.000.000. Nah, kadang gitu tuh, Kak. Nah, itu tuh orang-orang kenapa jadi tertarik ya, misalnya kan kayak brand-brand sekarang tuh, brand-brand luar, brand-brand besar, kan saya lihat tuh kalau nggak salah di Instagram, dijualnya biaya produksinya berapa, dijual berapa. Itu tertarik sebenarnya karena apa sih konsumen tuh? Apa sebe karena, apa ya, lagi tren atau oh. bagaimana? Ya sebenarnya kalau harga pabrik emang di mana-mana kita ketika kita di tangan pertama itu kita bakal dapat harga yang lebih murah dan jomplang banget. Tapi kalau bicara tadi kenapa orang-orang tertarik ya, satu ya itu, hal yang disebut marketing ya buat, teman-teman yang mau belajar itu ada namanya pemasaran. Dalam penjualan itu, Mhm, pemasaran menjadi hal yang paling penting untuk kita pelajarin. Kenapa orang kok bisa tertarik gitu, kenapa sih, brand ini terlihatnya seperti ini gitu, mencerminkan, hal-hal yang demikian gitu. Orang punya HP iPhone itu terkenal, "Oh ini orang berduit," gitu kan, "Oh ini lifestyle-nya high nih," atau ini apa namanya, content creator atau orang-orang yang apa namanya, ada dana lah ya singkatnya, gitu. Kenapa kayak, style-style yang lainnya gitu mungkin di fashion, terlihatnya, oh yang ini mah formal gitu kan. Kayak contoh ya kayak kemeja kan ada alisan kan ya, kalau dulu kita pakai alisan dulu di Osma buat, mhm pakaian ininya ya, seragamnya. Dan emang ya itu, tadi, brand itu bisa mencerminkan sesuatu karena apa, dia kemas, dipasarkan dengan bahasa yang demikian, tuh. Dan kenapa harganya bisa jomplang itu orang mau beli, ya itu marketing, gitu. Kita dengan bahasa harga nggak ngebohong gitu, dengan mhm, kualitas, ada harga ada kualitas, itu marketing gitu. mmm, Gimana orang yakinin harga mahal, kamu nggak bakal nyesel beli, ya. mmm, Itu caranya dari marketing, gimana ditampilkan di poster, gimana kita menampilkan contoh ada brand ambassador atau misal dari artis-artis yang mempromosikan, itu bagian dari, marketing ya, promotion gitu. Dan emang itu jadi faktor utama gitu dalam gimana kita bisa menjual, barang apapun dengan harga berapapun itu bisa laku dibeli orang, gitu. mmm, Itu kalau bicara tadi ya, dan memang nanti mungkin kalau teman-teman ada yang, konsen di ekonomi, mungkin bakal belajar itu gitu di perkuliahan, mhm. apalagi ngambil manajemen, ya mungkin bakal belajar hal itu. Nggak cuma manajemen mungkin ya di fakultas ekonomi dan bisnis mungkin pengantarnya juga udah dapet lah. Berarti sekarang Kakak ini lagi fokus kuliah apa fokus kerja, Kak? Oh sekarang alhamdulillah kuliah sih di Mei ya, tahun ini alhamdulillah, saya udah lulus lah. Di UIN itu di tanggal 27 Mei, ya wisudanya dan kesibukan sekarang alhamdulillah dapat rezeki juga untuk, gali pengalaman lebih lah ya, di dunia profesional khususnya di, bagian amil zakat dan ya tempat juga kerja di Matraman ya, di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, di kantor pusatnya, itu sekarang sibuk di situ.
Mungkin kalau nanti, ada waktu boleh mampir di tempat Siap. saya. Karena kebetulan saya mengelola mungkin, kalau teman-teman tahu ya ada brand-nya Z Coffee. Boleh nanti di-follow Oh, Instagram-nya siap. zcoffee.idn, itu, salah satu program, pemberdayaan mustahik dari Basnas, RI gitu. Kita jadi Basnas ini punya program gitu. Kalau mungkin teman-teman boleh, cari, program zakat produktif gitu. Jadi zakat ini kalau orang, mungkin ya banyak orang yang ngiranya, "Oh, uang zakat, dana zakat ini dikolektifkan, ya kan? Mhm. Zakat dikolektifkan, terus disalurin aja dalam bentuk mungkin uang atau disalurin lagi dalam bentuk sembako, ya kan? Yang terlintas mungkin itu, gitu. Tapi ternyata pengembangan zakat itu lebih dari itu, bisa diluaskan. Contoh pemberdayaan, kita alokasikan dana yang terkumpul ya dari lazis-lazis itu di Basnas untuk dibuat program pemberdayaan. Jadi mustahik ini diberi pelatihan, difasilitasi, didampingi untuk mereka yang tadinya mustahik ya, menjadi muzaki, yang tadinya meminta zakat, menjadi pemberi zakat, Oh, gitu. gitu. Itu hal yang menarik dan itu, bakal jadi insightful banget ketika saya juga masuk dunia zakat ya di Basnas itu, wah ternyata, menarik juga hal yang seperti ini gitu dan ternyata, zakat itu bisa disalurkan dalam bentuk yang luas gitu dan contoh ya, tadi bicara Z Kopi juga, karena saya ngelola ya, kita pegang kalau kopi itu kan ada bis di hulunya, ada bis di hilir kan. Mhm. Ya kalau di hulunya mungkin ya itu petani-petani kopi binaan Basnas, itu dikasih edukasi, dikasih modal, didampingi juga sampai dengan mereka bisa, jadi lebih terstruktur lagi, lebih rapi lagi. Proses, panen sampai dari proses mungkin dari proses awalnya penanamannya sampai dengan panennya udah didampingi terus, tapi menghasilkan produk yang, baik juga buat dijual. Nah, dari, petani-petani kopi ini, itu kita punya ada, lini bisnis lagi namanya rumah roasting. Rumah roasting ini, ya mungkin kalau orang-orang yang suka ngopi ya, yang mungkin kopinya masih kopi saset sekarang, boleh nanti coba ngopi, di tempat kopi shop lainnya ya, itu mungkin di menu manual brew kan banyak tuh kan, ada V60 kan, Vietnam Drip dan lain sebagainya. Ya itu, rumah roasting ini ya kalau walaupun nggak semua coffee shop itu punya roastery kan. Mhm. Nah, jadi di situ ya untuk yang tadinya dari petani itu kita ngambil green bean, kita masuk ke rumah roasting, kita olah menjadi, roast bean. Di-roasting, terus dipasarkan. Entah itu dalam bentuknya produknya jadi roast bean ataupun udah jadi kopi bubuk, ataupun kita juga bisa bikin jadi espresso liquid dan itu Mmm. dijual dan itu, ada penjualannya. Ada transaksi yang adanya transaksi ini, itu untuk menguntungkan mustahik-mustahik yang dibina. Yang tadi kita kasih pendampingan dan lain sebagainya, mustahik-mustahik ini atau penerima zakat ini menjadi terbantu dengan adanya penjualan, bener dong, ya Mhm. kan? Jadi mereka lebih mandiri lagi, lebih terfasilitasi lagi. Nah, di, hilirnya itu ada Z Coffee, ini coffee shop-nya. Kebetulan saya manajernya di situ. Oh, Akhirnya kalau di oh. Basnas paling ya, kabarin aja, di lobinya itu ada Z Coffee, mangga kalau mau ini, cuman kayaknya nggak bisa banyak gitu. Tempatnya di mana, Kak? Bisa dikasih tahu, Kak? Tempatnya di lobi lantai 1 Basnas. Oh. Jadi Basnas tuh mencakup itu semua ya? Ya banyak sih, itu di program yang dipegang, bidang saya gitu dan Mmm. dikelola oleh koperasi, koperasi mustahik, namanya koperasi pasar halal. Bisa juga dicari ada, pengembangan juga di situ juga. Tapi ya mungkin koperasi agak beda dengan koperasi yang ada. Mhm. Kebanyakan koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya, ini koperasinya dalam koperasi, legalitasnya sebagai koperasi pemasaran gitu. Karena mustahik yang dibina, yang diberi, bantuan dana zakat ini mereka didampingi dan difasilitasi untuk mereka lebih mandiri, gitu. Dengan mereka menciptakan produk dan lain sebagainya, gitu kan. Dengan produk apapun itu, mereka udah punya produk dong. Mhm. PR mereka, tugas mereka, itu adalah gimana orang beli produk mereka. Adanya penjualan kan. Makanya kenapa ada ya itu tadi jadi komersil pemasaran dan itu tadi ketika ditanya, "Kenapa sih Bang, orang kok mau gitu beli barang yang sebenarnya murah kalau beli di pabrik ya Bener, kan?" bener. Tapi kok dia harganya 300.000 misal dijual misal 800 atau 1.000.000 banyak yang beli. Ya karena tadi marketing gitu, pemasaran. Nah di situ pentingnya dan asik juga gitu. Teman-teman bakal lebih berkreasi lagi gitu. Nggak cuman pemasaran offline ya, bahkan ya digital marketing sekarang kan berkembang ilmu, gitu. Mhm. Kakak sebenarnya dulu tuh cita-citanya emang mau jadi
ini apa sebenarnya ada hal lain gitu, Kak? Apa emang kebetulan aja ada peluang Mmm, atau sebenarnya gimana? ini jawab jujur apa gimana nih? Gak apa-apa, Kak, jawab aja. Iya, ya, Soalnya kan saya juga lagi masa-masa inilah, iya masa-masa iya, bingung gitu, kadang bingung di mana. mmm, cita-cita ya, dulu di Multazam tuh pas apa, LDK Osma ya, LDK Mhm. Osma itu, kan tulis nama, tanggal lahir, cita-cita, itu saya tulis gede tuh karena disuruh tulis, 2, 3 baris tuh sama dulu sama Osmanya dulu, siapa ya, Khalid kan kalau nggak salah. Itu, ya kita nulisnya waktu itu, cita-cita saya ingin menjadi Menteri Kelautan Republik Indonesia. Makanya dulu interest banget karena kan saya dulu IPA ya bukan Mhm, IPS, ya sesat ajalah bahasanya. Lintas minat dan ya dulu di, Multazam kan, karena IPA juga ya, jadi saya juga, eee kayaknya menarik nih kalau misalkan ya tadi ngeliat perikanan, apalagi kan saya punya beberapa balong ya orang tua ya, jadi kayak budidaya ikan tuh menarik aja gitu. Ya kan ya interest banget sama dunia perikanan lah, ke perairan dan ya karena rumah di Priok juga kan, di Tanjung Priok di Jakarta Utara juga, ini deket banget sama laut ya menarik aja mungkin untuk belajar ke arah sana. Makanya dulu interest banget buat masuk IPB dulu. oh IPB? Iya, ambil teknologi perairan dan ya itu interest sama perikanan, cuman ya mungkin qadarullah bukan rezekinya, gitu. Kalau bicara cita-cita Oh ya tapi sempet tes? sempet Sempet? tes, ya dari SBM, dulu SBM ya bukan apa ya, UTBK sekarang ya. Mhm. Dulu SBM ya nyoba, mandiri juga nyoba, Iya, undangan juga nyoba, cuman ya qadarullah mungkin belum rezeki, rezekilah ya. mhm. Tapi kalau bicara kok bisa gitu Bang, apa nih, ya mungkin ya rezeki di situ, kadang juga ya tadi kita, explore banyak, kadang banyak hal-hal baru yang kita temuin gitu di, dunia luar dan ya kadang mungkin ya seperti yang Ustadz sering bilang ya, kadang hal-hal yang menurut kita itu baik, belum tentu baik buat kita Bener, gitu. Dan sebenarnya kalau kita tanya, "Bang nyesel nggak sih Bang?" Gitu, iya, "Bang ada rasa gimana kayak harusnya gini Bang, kan dulu Bang Jadid di IPA kan, mhm, terus juga cita-citanya pengen lebih ke belajar ke perikanan, perairan. Sebenarnya ya kalau saya ingat-ingat lagi ya, ya mungkin nggak ada penyesalan yang pernah saya lakuin lah ya, kalau saya ingat lagi. Karena ya dari prosesnya aja itu cukup, menarik dan ya hal yang saya syukuri lah ya. Karena ya satu-satu juga guru-guru di IPA itu dulu juga banyak ngasih insightful ya. Mungkin kenal ada Pak Aep Pak Ep, Pak mhm, Pram, Pak Pramono, itu guru-guru yang insightful banget, ya, setidik juga. Itu hal yang nggak saya dapat mungkin kalau saya di IPS misalkan, gitu. Dan ketika mungkin saya di, apa namanya, di IPB juga belum tentu hal-hal baik yang saya rasakan hari ini juga saya rasakan gitu, ketemu dengan orang-orang yang membuat saya, seperti hari ini gitu entah di kampus, entah di luar kampus, sampai dengan di Basnas hari ini di dunia pekerjaan, ya mungkin nggak kayak gitu mhm, jalannya. Karena ya nyatanya nggak ada pilihan yang salah dan sekalipun kita rasa keliru ya, ini kayaknya keliru nih, ya salah dan lain sebagainya, ya insya Allah Allah bakal arahkan langkah kita kepada pilihan yang terbaik. mmm, Yang terbaik bagi Allah adalah ya yang terbaik juga buat kita. Itu yang sebenarnya kita pahamin sih. Jadi kalau tadi bicara kenapa bisa kayak gitu atau kebetulan atau gimana, ya mungkin suatu hal yang udah ditakdirkan. Karena dulu juga nggak ada pikiran UIN itu nggak sama sekali kepikiran. iya, Bahkan saya dulu pengennya ke UNJ. UNJ, UNJ cuman emang waktu itu nggak tahu lah ya, mungkin waktu itu juga ngambil pendidikan Eee, informatika apa, ilmu komputer ya, lupa. Dan itu nggak dapet lah di situ, qadarullah nggak dapet juga. UIN itu saya nemu brosurnya di asrama, pas asrama lagi berantakan banget kan, habis haflah itu dapat ngeliat brosur UIN, ada dulu kan jalurnya ada SNMPTN yang undangan, ada bukan, SPAN PTKIN. Itu undangannya buat yang apa, PTKIN itu, apa namanya, UIN Jakarta, IAIN, gitu. Kalau UM itu kan mandirinya, cuman mhm, khusus yang, keislaman, syariah. mmm, Ada yang mandiri juga yang buat umum, ada juga yang tadi SBM sama SPAN-nya juga. UIN tuh ada 5 jalur masuknya, yang keenam orang orang dalam. Tapi emang, eee, nggak ada yang tahu juga gimana kok saya ada tertarik, awalnya nyoba-nyoba juga karena kan lintas minat. mmm. Dulu kan nggak ada, "Wah ke syariah kayaknya enggak juga," gitu. Nggak ada niat jadi ustadz atau gimana-gimana, akhirnya ya udah daftar aja iseng.
cari yang, ilmunya lebih umum aja, oh ekonomi asik kali ya, coba dan ya qadarullah jadi hal yang menarik gitu. Ya itu kalau bicara, apa namanya, kenapa bisa berakhir di sini gitu sampai sekarang. Ya nggak ada kepikiran juga sih saya kuliah perbankan, harusnya kerja di bank nggak sih? Ya kan? Tapi ya nggak ada yang tahu juga tiba-tiba berakhir di ambil zakat kan. Mhm. Ya itulah rencana-rencana terbaiknya. Jalan Allah tuh selalu berbeda gitu dengan apa yang diminta oleh hambanya. Allah itu membawa kita tuh nggak semena-mena untuk kita gagal atau untuk kita jatuh. Tapi Allah membawa kita tuh untuk justru malah berhasil, malah lebih gitu Betul sebenarnya. Jadi kita jauh-jauh, sampai sini tuh semangat hidup, belajar ini itu bukan hanya untuk gagal, tapi untuk terus sukses gitu bahkan. betul. Jadi Allah tuh ngasih yang berbeda tuh bukan untuk gagal, tapi biar kamu bisa belajar, tambah bersyukur gitu sih yang saya tangkap sih, Iya, betul. masyaallah. Ya rasa sakit itu harus ada dan ya tangis itu pun harus ada gitu dan ya harus kita rasakan gitu, sakit-sakitnya, pahit-pahitnya, Bener, manis-manisnya. Karena kayak hidup nggak kalau cuman manis doang ya monoton lah, bosan iya ya nggak bosan. sih? Gitu, pun kopi yang pahit pun juga banyak penikmatnya kan. Mhm, Ya seperti itulah, tapi emang itu proses yang harus dijalanin, dinamis dan variatif seperti itulah rasanya. Dan ya mungkin Mas Gosi juga bakal ngerasain hal yang sama nanti bener ke nantinya, depannya. Mungkin belum waktunya aja, tapi mhm, bakal ada fasenya juga, semua orang punya fasenya. fasenya itu berbeda-beda jadi setiap orang, nggak harus sama. Jadi jadilah diri kita sendirilah gitu, Ya heeh, betul, be yourself. Jangan terpancing sama ya pencapaian orang orang lain lain ya, gitu, ter-distract, kita fokus sama diri kita sendiri aja. Karena ya sukses juga buat kita, ya kan? bener, itu aja. Mungkin pertanyaan terakhir kali, Pak, pesan dan sekaligus kesan untuk Mmm, santri yang masih, belajar di sini untuk tetap semangatlah motivasi untuk para santri. oke. Buat mungkin ya, santri-santri ya, mungkin buat santri mungkin lebih, eee, jalanin deh prosesnya ya, lebih menjalankan prosesnya dengan nikmat aja karena ya apapun yang teman-teman, jalani hari ini ya juga saya rasakan juga, gabut-gabutnya juga saya rasain ya kan, pahit manisnya juga dirasain, dan ya hal-hal itu juga yang menjadikan teman-teman nanti di kehidupan berikutnya itu lebih baik lagi gitu, who knows gitu dan ya saya udah ngerasain itu karena ya ilmu yang teman-teman pelajarin hari ini, ya bibit-bibit yang ditanam hari ini, ya manisnya, buahnya bakal teman-teman rasakan mungkin, enggak tahun depan atau 2 tahun berikutnya, bisa jadi 4 5 tahun, 8 tahun berikutnya bahwa teman-teman rasakan, "Oh ternyata begini loh," gitu, "hasilnya, oh ternyata dulu yang saya pelajarin nggak sia-sia," gitu. Ya itu intinya istiqomah dan ya tetap, bersabar dengan apa yang teman-teman jalanin hari ini gitu, karena ya tadi, untuk ya konsisten itu bukan hal yang mudah gitu, perlu kesabaran dan tentu konsisten dalam hal-hal baik juga gitu, yang tadi didorong dengan lingkungan yang positif dan lain sebagainya. Gitu, itu mungkin buat santri-santri di Multazam yang nggak terlalu banyak karena emang ya poinnya itu aja gitu, dan penjabarannya mungkin lebih luas lagi gitu dan ya mungkin buat ustad-ustad juga ya tetap dengan kalimat yang sama lah, bersabar dalam mendidik santri-santrinya karena emang ya setelah dipikir-pikir juga kita juga dulu, bengal-bengal semua ya, nakal-nakal semua gitu dan memang perlu kesabaran juga karena ya mendidik, Gen Z sekarang ya anak-anak muda sekarang ya bukan mental-mental yang bisa dibentak kayak zaman kita dulu, bukan zaman yang bisa dikasarin, disabet pakai rotan atau lain sebagainya, sampai kaki sakit-sakit juga itu bukan zamannya lagi gitu. Mungkin bisa disesuaikan lagi dengan zamannya lah ya, dengan ya apapun yang, jadi metodenya, ya semoga Allah mudahkan juga, Amin, ya cara kita mendidik dan juga output-nya juga sebagai nanti, dakwah Islam ke depannya gitu. Ya intinya insyaallah, dengan, dalam lingkup hal-hal yang positif lah tentunya. mhm, Mungkin itu. gitu teman-teman. Jadi banyaklah hal, pelajaran yang bisa kita pelajari dari Kak Jadid ini gitu. Sekian dari podcast kali ini, dipetik yang baiknya, dibuang yang buruknya, eee, tetap semangat terus buat teman-teman juga yang, lagi nonton dimanapun di rumah maupun di sekolah, mau dimanapun. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih atas Kak Jadid yang telah Iya meluangkan sama-sama waktunya. Mas Makasih Gozi. banyak. Sekian dari saya Muhammad Gozi Akbar. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan dari
saya sendiri, kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari saya sendiri. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Iya, sama-sama Mas Gozi.